terkasih dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan mulai kebaktian Minggu pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sidang jemaat yang Tuhan kasih dan senantiasa mengasihi dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk di dalam ibadah pada Minggu Prapaskah ini dengan keyakinan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hadir saat ini di tempat ini, di rumah kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kecil nisbah keluarga kita. Kita akan yakin pernyataan ini dengan pengakuan seperti ini. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dalam hidupmu masing-masing dan yang senantiasa mengenapi janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuanmu dengan Roh Kudus turunlah dan menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, kita akan membuka ibadah kita saat ini, baik itu di dalam keluarga kita masing-masing
dan dimanapun kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan kita membaca satu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang keempat. Demikian sabda firman Tuhan, kita akan baca, kita akan dengarkan, dan kita akan benar-benar simak apa yang Tuhan saat ini nyatakan kepada kita melalui firman-Nya ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan setiap hidup kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kondisi kita saat ini, dengan kita mempercayakan semua kepada Tuhan dan meyakini hari ini, saat ini Tuhan bertindak mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kita akan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pujian yang penuh dengan kekuatan iman yang menyatakan tak usah itu takut, Allah menjagamu, tak usah firman Yesus meliharamu, tak usah susah Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita akan pujikan pujian ini. El Shaddai, tak usah aku takut.
kasih El Shaddai Allah kita, Tuhan kita Maha Besar, Maha Kuasa, yang senantiasa akan menolong umat-umatnya, kesayangannya, untuk senantiasa mampu melewati hal-hal yang berat dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang senantiasa setia untuk beribadah kepada Tuhan, setiap datang bersekutu kepada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dengarkanlah 10 malam demikian kita akan melihat, mendengar, mencermati itu dan mengerjakan itu semua dalam kehidupan kita demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Dengarkanlah pula, saudaraku yang terkasih, hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung suku Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sidang jemaat yang Tuhan kasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan tunjukkan diri kita kepada Tuhan, kita akan terlebih dulu berdoa, pengakuan dosa, kita akan mengaku dosa kita, kiranya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang dengan tulus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa sejenak. Kita akan datang, kita akan fokuskan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan melihat salib Tuhan, melihat pengampunan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita di minggu Palmaus ini. Tuhan, kami semua datang di hadirat-Mu. Dalam setiap kondisi kami, dalam keadaan kami, dalam kondisi hati kami, pikiran kami, bahkan di dalam kondisi-kondisi yang tidak semestinya kami rasakan, kami alami, yang membuat kami kadang-kadang takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap merindukan suasana yang dekat, yang intim dengan Engkau, suasana-suasana yang senantiasa mendekatkan kami dengan Engkau. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan merasakan kasih kuasa yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan, kami berdoa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, ampuni dosa dan kesalahan umat manusia yang senantiasa membukakan hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang penuh kasih dan pengampunan berkenan mengampuni kami, memberikan karya yang terbaik, menyelamatkan kami, menghapus dosa kami, dan menyatakan karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami manusia. Tuhan, di pengakuan kami semua berdosa, kami semua sudah melakukan pelanggaran di hadapan-Mu, kami belum sempurna menjadi anak-anak-Mu. Karena itu kami yakin, kami percaya saat ini kuasa Tuhan bekerja melalui pengampunan kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan indah kami selanjutnya dalam keluarga kami, dalam persekutuan indah di GKJP Kendal ini, dalam kasih penyertaan-Mu Allah sendiri yang begitu luar biasa hadir di tengah-tengah kami semua melalui nikmat-Mu, cerahkan kami untuk kami terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berdoa kami
mengucap syukur, kami menumbuhkan diri kami di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Berita anugerah Bapak Ibu bisa simak bersama-sama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4, bisa dibuka terlebih dahulu Alkitabnya. Ini firman Tuhan yang begitu besar, ajaib dari hidup kita, kasih kuasa Tuhan dan yang bekerja melalui firman ini mengukuhkan, menumbuhkan iman kita. Demikian sabdanya dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dari segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Raja Wali. Demikian sabda firman Tuhan. Berita anugerah untuk kita, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang senantiasa mencari Dia, datang kepadanya dan rindu untuk terus bersama-sama bersekutu bersama dengan Dia. Kita akan pujikan nama Tuhan, sambut berita anugerah ini dengan hidup pujian 306. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Kita semua milik Tuhan, kita semua akan dilindungi Tuhan, kita semua berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan bait yang kedua. Mari kita baca petunjuk hidup baru yang Tuhan sampaikan, pesankan kepada kita saat ini, untuk kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk setiap orang yang rindu dengarkan sabda firman Tuhan. Karena itu dengarkan sabda firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33, simaklah di sana firman Tuhan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian sabda firman Tuhan. Bapak Ibu,
saudara-saudariku yang terkasih dan yang terus akan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Kita siapkan diri kita siapkan dengan hormat kita, dengan keteguhan hati kita akan mengucapkan secara bersama-sama, dan saya akan memimpin pengakuan iman rasuli ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini ikut ambil bagian di dalam ibadah kita saat ini, baik engkau dimanapun kau berada, dalam persekutuan rumah tanggamu, dalam isbah rumah tanggamu, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita puji nama Tuhan dengan pujian KJ 183. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dalam nas pemimpin persembahan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan dalam keluarga masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk setiap pelayanan yang ada, untuk setiap apa yang saat ini menjadi kerinduan kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat. Demikian sabda firman Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Demikian sabda firman Tuhan. Kita akan kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan untuk
untuk setiap apa yang Tuhan rindukan untuk kita, senantiasa juga merindukan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kita akan pujikan judul pujian 403, kita bait yang pertama dan yang kedua. 403. Persembahan yang sudah kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing, kita kumpulkan untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur persembahan ini sebagai wujud ucapan syukur kami karena kesalahan kuasa-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada kami sampai saat ini. Kau berkati kami Tuhan, Kau nyatakan kuasa kepada kami semua di dalam hidup kami, sehingga kami tidak kekurangan apapun. Perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, membaca, merenungkan sabda firman Tuhan melalui firman Tuhan ini. Kau singkapkan sabda kepada kami saat ini, sehingga sabda ini menguatkan kami, memberikan kami kekuatan hati, kekuatan iman untuk menjalani kehidupan yang kadang berat dalam situasi dan kondisi sekarang. Tetapi firman Tuhan menguatkan kami untuk kami terus menyandarkan dan percaya pada kasih dan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami melalui Bapak yang terusnya kesederhanaan ini untuk sampaikan kami bisa belajar bersama-sama mendalami firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama siapkan hati-hati kita yang sudah kita siapkan sejak kita mulai ibadah kita, dan kita akan baca firman Tuhan ini. Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Matius 8 ayat 1 dan 1 sampai yang ke-4 bisa dibuka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti membuka dengan cepat karena Matius menjadi kitab yang familiar untuk kita buka, dan saya yakin kita semua sudah pernah membaca kisah ini, dan kita akan baca ulang dan kita akan geluti ulang, resapi ulang firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diberi perintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang
sudah mendengar sabda firman Tuhan, merenungkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih berbahagia kita yang menjadi teladan iman karena kita menjadi pelaku-pelaku iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih bisa kembali berjumpa meskipun melalui satu kecanggihan teknologi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan saat ini saya yakin kita semua diberkati Tuhan dimanapun kita berada, baik itu di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudaraku. Inilah kerinduan kami Gereja GKJTU untuk terus menyapa sidang jemaat yang terkasih, kekasih-kekasih hati kami yang senantiasa di rumah masing-masing dan senantiasa rindu dengarkan sabda firman Tuhan saat ini. Saya yakin, percaya kita ada dalam damai sejahtera. Sekali lagi, shalom. Terpujilah nama Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita semua. Saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ini adalah minggu ketika kita beribadah di dalam peribadahan di pesta keluarga. Dan keluarga-keluarga yang saat ini tekun dalam ibadah, memuji bersama suami istri, anak-anak, bersama-sama bersekutu, mendapatkan nikmat kekuatan dari Tuhan dalam mesbah keluarga ini, ketika kita masing-masing ambil bagian di dalam ibadah keluarga kita, dan teruskan itu dan bangun keluarga masing-masing untuk terus keluarga yang beribadah pada Tuhan. Dan bertepatan dengan minggu ini, kita memperingati Minggu Palmarus, Minggu Palma, minggu yang mengingatkan kita akan perjalanan Tuhan Yesus Kristus menuju Yerusalem. Yesus disambut dengan luar biasa, dengan pohon palmnya, dengan maju, dengan kehormatan sebagai Raja. Ini menandakan pada kita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah benar-benar pribadi yang dikagumi banyak orang, pribadi Raja yang sangat-sangat ditunggu karya-karya terbaiknya bagi umat manusia. Dan pada saat ini pula kita akan terus berdoa, Bapak Ibu, terus menunggu karya-karya baik yang Tuhan akan kerjakan untuk kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk bangsa kita, dan untuk umat manusia di dunia ini yang terus menunggu karya Tuhan yang besar untuk keselamatan bagi banyak orang. Ia menuju Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, Yesus menuju Yerusalem bukan untuk ziarah ataupun ibadah di tanah suci di kota raja, tetapi Yesus menuju Yerusalem untuk menggenapi karya pelayanannya, untuk mati, untuk menebus dosa manusia, menebus dosa. Kita bersama, saya dan saudara yang terkasih dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang diselamatkan. Mengapa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi penebusan banyak orang? Mengapa Yesus rela berkorban, menderita, dan hari ini Dia begitu lapang dada masuk dan menuju Yerusalem, kota di mana Ia akan diadili, akan dihakimi, dan di sana Ia akan dijatuhi hukuman mati, disalibkan. Mengapa Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia? Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, dan kita sudah tahu dan harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi umat manusia. Tuhan Yesus Kristus mengasihi umat manusia. Di hadapan Tuhan, umat manusia sangat berharga dan istimewa.
Kita bisa berkata pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita cintai, pada peristiwa keluarga kita. Kalau saat ini kita berhadapan dengan orang-orang yang kita cintai, bapak berhadapan dengan istri dan anak-anaknya, ibu-ibu berhadapan dengan suami dan anak-anaknya, anak-anak berhadapan dengan saudara-saudaranya, berhadapan dengan orang tuanya yang sangat kita kasih bersama-sama, dan kita harus mengatakan kepada orang-orang sekitar kita dalam keluarga kita bahwa Yesus menyatakan Ia mengasihi keluarga kita. Keluarga kita berharga di hadapan Tuhan. Masing-masing kita dikasihi Tuhan. Kita bisa terus berkata pada diri kita juga, pada keluarga kita, bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, dan masing-masing tidak ada pribadi dalam keluarga yang tidak dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan kembali ke Alkitab kita, kembali pada apa yang sudah kita baca saat ini. Satu cerita yang luar biasa, yang hebat, yang senantiasa mengokohkan iman kita. Cerita ini ditulis oleh Matius dan juga ditulis oleh Markus. Lukas juga menulis hal yang sama, karena ini sebuah kenyataan iman yang sudah Tuhan kerjakan pada waktu Tuhan Yesus melayani umat manusia. Bukti cinta kasih Tuhan sudah kita baca saat ini. Bukti cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Tuhan menyembuhkan orang kusta. Itu adalah sebuah bukti yang luar biasa yang ditampilkan oleh Alkitab untuk kita tahu semua. Tuhan begitu mengasihi orang kusta ini. Tuhan begitu menyayangi orang kusta ini. Orang kusta yang dianggap tidak ada, dianggap sebelah mata, bahkan dianggap sesuatu yang kosong bagi banyak orang, tetapi Tuhan mewujud nyatakan cinta kasih-Nya kepada orang kusta dan rela untuk menyembuhkan orang kusta ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan kepada kita semua saat ini di rumah kita masing-masing. Kita sambil mendengar sabda firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita catat atau garis bawahi. Ada sesuatu yang Tuhan dan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan saat ini. Yang pertama, setelah Tuhan turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini? Di sana dijelaskan, ditulis oleh Matius bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Salah satunya adalah orang kusta. Orang kusta ada di antara orang banyak yang berbondong-bondong waktu itu datang mencari Tuhan, menanti Tuhan. Ketika mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus turun berada di tempat mereka tahu di mana mereka bisa menemukan Tuhan Yesus, maka orang banyak itu termasuk orang yang kusta ini datang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada perbedaan antara orang kusta dan banyak orang yang berbondong-bondong mendapati Yesus pada waktu itu. Saya melihat dan saya mencoba untuk merefleksikan apa yang membedakan orang kusta ini dengan banyak orang yang pada waktu itu juga mendatangi dan menemukan Tuhan Yesus. Pertama, orang kusta datang pada Tuhan Yesus dengan membawa pengharapan. Orang kusta itu membawa pengharapan yang besar dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ia tidak membawa sesuatu yang kosong ketika ia datang pada Tuhan. Orang kusta itu memiliki persoalan yang besar. Ia penuh dengan sakit kusta.
ia sangat menderita, ia dikucilkan karena sakitnya, ia dianggap najis oleh orang lain dan oleh agama. Tetapi di tengah-tengah masalah yang besar itu, ia memiliki pengharapan yang besar dan ia percayakan kepada Yesus Kristus. Orang sakit kusta ini meyakini bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu menolong dia. Ini Bapak Ibu Saudara yang bisa kita coba belajar. Banyak orang berbondong-bondong pada Tuhan, datang pada Tuhan, mencari Tuhan, setelah menemukan Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semua berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain mempunyai motivasi yang berbeda-beda, sambung yang berbeda-beda ketika ia datang pada Tuhan. Tetapi kita bisa belajar dari orang kusta ini. Ia datang pada Tuhan memang dengan membawa penderitaan, membawa masalah, membawa ketakutan, kekhawatiran tentang sakit penyakitnya, tentang masalahnya, tentang pergumulannya, tentang sesuatu yang tidak dia hadapi di depan. Tetapi hal yang besar dari masalahnya itu ia bawa juga diimbangi, bahkan lebih besar lagi. Masalah boleh datang lebih besar, tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada masalah adalah ia datang dengan pengharapan yang jauh lebih besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti satu hal yang harus saya katakan, pengharapan yang besar kepada Tuhan akan mengalahkan masalah yang besar dalam hidup kita. Sekali lagi perlu kita garis bawahi, perlu kita catat, pengharapan yang besar kepada Tuhan akan mengalahkan masalah yang besar dalam hidup kita. Dan ini dibuktikan, dipraktekkan oleh orang kusta. Sebesar apapun masalah yang saat itu ia hadapi, itu tidak akan lebih besar daripada pengharapannya kepada Tuhan. Dan satu firman Tuhan yang kita baca untuk kekuatan kita, saya tulis dalam panduan ibadah kita saat ini, Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian sabda firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Setiap orang yang datang pada Tuhan dengan berbekalkan pengharapan, dengan berbekalkan penyerahan diri, dengan berbekalkan keyakinan dan iman, maka orang itu akan mendapatkan hal yang istimewa dari Tuhan. Ia sendiri, Tuhan sendiri akan bertindak, akan mengerjakan sesuatu dan itu mendatangkan kebaikan. Maka hal yang pertama yang tidak terus kita garis bawahi dalam hidup kita adalah dalam situasi, kondisi, masalah, apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kita, di bangsa kita, situasinya yang tidak tentu karena sakit penyakit, karena virus dan lain sebagainya, jangan pernah dikalahkan dengan itu, tetapi semakin besar pengharapan yang ada dalam diri kita kepada Tuhan, itulah menjadi kunci jawaban dalam kehidupan kita untuk semakin tegar dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita baca ayat 1 dan ayat 2, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita. Orang yang sakit kusta itu datang pada Tuhan dengan mengambil sikap untuk menyembah. Orang yang sakit kusta itu datang pada Tuhan dengan mengambil sikap untuk menyembah. Saya bacakan firman Tuhannya demikian. Maka datanglah orang yang sakit kusta itu, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Di sana katakan dia sujud menyembah. Sikap sujud menyembah orang kusta ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, murid
glorious, Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa, yang kita sendiri adalah hamba yang tidak layak di hadapannya selain sujud menyembah kepada Tuhan. Ini sebuah sikap Kristen, sikap anak Tuhan ketika datang pada Tuhan. Kita berbondong-bondong, kita datang, kita mencari Tuhan, dan ketika kita menemukan Tuhan, maka beruntutlah, bersujudlah, sembahlah Dia. Hal ini juga dilakukan oleh orang Majus yang jauh-jauh dari timur datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ketika ia sudah menemukan Tuhan, ia kemudian jengkel, ia sujud, ia menyembah Tuhan. Dan inilah menjadi sebuah kunci rahasia di mana orang Kristen akan terus bertumbuh imannya ketika ia menemukan Tuhan dan di sana ia bersujud menyembah pada Tuhan. Karena apa? Dengan sujud menyembah kita kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, mengakui kehendak Tuhan, mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Kita sebagai anak Tuhan diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang patut kita sembah. Ia berkuasa melakukan perkara yang besar dan heran. Ia berkuasa melakukan hal-hal yang besar bagi dunia, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang mau datang padanya, bersujud menyembah Dia dan mengakui kuasa Tuhan adalah kuasa yang tiada duanya. Sujud menyembah dan percaya adalah kunci di mana orang-orang Kristen dikuatkan. Sujud menyembah dan mempercayakan hidup kita adalah kunci di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kita saat ini. Masihkah kita merangkap kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kita? Mari kuatkan iman kita, datang pada Tuhan, sujud menyembah pada Tuhan, percayakan semuanya pada Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang lain yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan saat ini, saya akan bacakan juga hal yang indah juga yang saat ini diucapkan, dikatakan oleh orang kusta ini yang patut kita pelajari untuk kita juga katakan itu dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan, bertemu dalam doa dengan Tuhan, dan sinilah kata-kata yang ajaib yang keluar dari mulut orang kusta itu. Saya bacakan Bapak Ibu semua saudara bisa mendengar firman Tuhan ini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadikan engkau tahir." Mengapa Yesus sampai mengatakan itu kepada orang kusta ini? Apa yang mendasari Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk mengatakan, "Jadilah kamu tahir, aku mau sembuhkan kau, aku mau mendengarkan permintaanmu, aku mau mendengarkan doamu, aku mau mendengarkan permohonanmu, jadilah kau tahir, jadilah kau sembuh, apa yang kau inginkan terwujud, apa yang kau cari kau dapatkan, ketika kau mengetuk pintu hatiku aku bukakan, ketika kau mau minta aku memberi." Kenapa Tuhan dengan begitu cepat tergerak hatinya untuk mengabulkan permintaan orang kusta ini? Salah satunya saya bacakan di atas, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, orang kusta berkata demikian, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu Saudaraku, dari kata-kata ini, perkataan orang kusta ini adalah perkataan iman yang meyakini bahwa Tuhan mampu mengerjakan perkara yang ajaib dan tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan pasti dapat mentahirkan orang kusta. Tuhan pasti dapat menyembuhkan aku. Tuhan pasti dapat melakukan perkara yang ajaib dalam hidupku. Tuhan dapat, Tuhan mampu. Ini perkataan iman. Perkataan iman seperti ini harus kita perkatakan terus-menerus. Kita perkatakan dalam keluarga kita perkatakan dalam pribadi demi pribadi, dalam kehidupan kita masing
kita perkatakan perkataan iman, bukan perkataan kekhawatiran, bukan perkataan yang penuh dengan ketakutan, bukan perkataan yang penuh dengan keraguan, tetapi kita perkatakan perkataan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkataan iman salah satunya adalah seperti orang kusta ini. Tuhan pasti dapat, Tuhan pasti bisa, Tuhan berkuasa, Tuhan dapat mendengar doaku dan melakukan. Tuhan pasti bisa menolong aku. Tuhan berkuasa melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, dalam hidupku. Katakan perkataan-perkataan iman itu. Apapun yang harus kita kerjakan, kita hadapi dengan perkataan iman. Perkataan iman demikian, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong aku. Tuhan pasti menolong keluargaku. Tuhan pasti menolong bangsaku. Tuhan pasti menolong kota kita yang kita cintai. Tuhan pasti menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah perkataan iman. Dari perkataan-perkataan yang sudah dikatakan oleh orang kusta ini, kita juga belajar bukan hanya perkataan iman yang dikatakan oleh orang kusta ini, tetapi di dalam perkataan itu juga ada kuasa. Perkataan orang kusta ini memposisikan diri sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu ia meminta belas kasihan dari Tuhan, memohon anugerah dari Tuhan. Ia meminta dengan kerendahan dan dengan hati yang benar-benar tulus. Kita bisa berhenti di sini. Orang kusta ini meminta dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan yang benar-benar dari hatinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi keluarga kita. Tuhan menginginkan kita menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa Indonesia, bagi kota kita, bagi keluarga kita, bagi pribadi-pribadi kita sendiri secara pribadi untuk menghadapi kondisi ini. Kita diminta untuk menjadi pendoa syafaat yang penuh dengan kerendahan hati, merendahkan diri, dan penuh dengan ketulusan berdoa bagi bangsa ini tanpa harus dipaksa. Kita diminta untuk benar-benar menjadi pendoa yang tulus berdoa bagi dunia, keselamatan dunia. Kita diminta untuk benar-benar tulus berdoa bagi keluarga kita. Seperti halnya hari ini kita memperingati ketulusan Tuhan masuk di Yerusalem untuk mati bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita ingat dan kita percaya bahwa firman Tuhan juga mengatakan Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang hatinya tulus. Kalau Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, mengasihi orang yang hatinya tulus, maka tangan Tuhan pasti terulur oleh kasihnya. Tangan Tuhan terulur oleh kuasanya untuk menjamah setiap orang yang benar-benar ditemukan dalam hatinya. Orang yang rendah hati, orang yang tulus. Ketulusan hati kita akan senantiasa dilihat Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya percayakan hidup kita hanya pada Tuhan. Percayakan hidup kita hanya kepada perlindungan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar sabda firman-Mu, dan saat ini kami tidak berdoa Tuhan dalam syafaat kami. Kami ucap syukur firman-Mu menguatkan kami, menyapa kami saat ini, sehingga kami disapa oleh firman Tuhan, dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan, dan dimantapkan untuk kami senantiasa mempercayakan hidup kami masing-masing, keluarga kami, gereja kami, persekutuan kami, bangsa kami, kota kami, kabupaten kami. Kami percayakan kepada-Mu Tuhan, bangsa Indonesia, kiranya Kau jamah, Kau lawan, Kau kuatkan bangsa ini untuk melawan wabah virus corona ini dengan kebijaksanaan pemerintah dan terlebih-lebih dengan kuasa Tuhan yang ikut campur tangan. Lindungi dan jemaat-Mu, lindungi kami Tuhan dari setiap
para bahaya, dari setiap pencobaan, dan Kau jagai kami semua dan kami aman di dalam kasih penyertaan Tuhan dan firman Tuhan. Kami yakini itu dan buang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hal-hal negatif yang ada dan keluar dari hati dan pikiran kami, sehingga kami hendak menatap hidup kami, masa depan kami dengan iman kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Diberkatilah kami semua Tuhan, yang saat ini menundukkan diri kami di hadapan-Mu, yang saat ini percaya pada. Berkati bangsa Indonesia ini, berkati Kabupaten Kendal ini, berkati orang-orang yang ambil bagian di dalam keselamatan dunia, keselamatan bangsa Kabupaten Kendal ini. Berkati mereka dari pemerintahan, jajaran yang ada, dari tim-tim kesehatan yang saat ini di rumah sakit, dimanapun mereka berada, ketika mereka melayani untuk membantu kesehatan yang ada, penyembuhan dari setiap yang sakit. Allah memberkati mereka, melindungi dan menjaga mereka masing-masing. Tuhan, ini doa kami serahkan doa kami ke tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan sambut dengan kita menaikkan itu pujian KJ 366 baik yang pertama sampai yang ketiga.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan terima berkat Tuhan, berkat yang akan menguatkan kita, bukan dari surgawi, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati kita semua. Karena itu kita siapkan hati kita pandang salib Kristus, kita lepaskan hati kita kepada Kristus untuk kita benar-benar merendahkan diri, dan berkat Tuhan itu akan besar dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, tundukkanlah dirimu, terimalah berkat dan keputusan dari Tuhan. Saudaraku, teruslah jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Teruslah hidup di dalam kekuatan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, dan teruslah menjadi berkat dimanapun saudara berada dalam situasi dan kondisi apapun. Terus hiduplah dan terus doakanlah bangsa kita, kabupaten kita, keluarga kita, dan gereja kita. Terus doakan itu, dan kau diutus untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupanmu. Dan saat ini saudara yang terkasih, tunduklah dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati engkau dan melimpahkan berkat kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan kita menaikkan kitab pujian KJ 407 bait pertama sampai yang ketiga.